Jemaat Pok Immanuel Kopassus dimanapun kita berada, pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga. Untuk itu kami ajak jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Shalom dan selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Ibu Yuri Elias Mamahi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi yang saat ini kita alami tentu tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahwa kita sedang berperang dengan makhluk yang kecil, dan karena kecilnya kita tidak dapat melihatnya. Tetapi makhluk yang kecil dan tak terlihat ini sangat mematikan. Dampak dari virus COVID-19 ini sungguh dahsyat, karena dirasakan hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara yang maju peradabannya, termasuk pola hidup bersih dan sehat yang menjadi budaya hidup di beberapa negara maju. Bagi negara kita Indonesia, virus ini juga merajalela penyebarannya. Pro dan kontra atas kebijakan pemerintah untuk menghambat penyebaran virus ini menjadi polemik yang digoreng sekelompok golongan ke dalam ranah politik. Mental dan cara hidup bangsa kita yang belum memahami betapa berbahayanya virus ini terlihat dari ketidakpedulian masyarakat agar jangan mudik, jangan berkerumun, kenakan masker, dan jaga jarak serta rajin cuci tangan untuk menjaga kesehatan nampaknya belum membudaya. Dampak lainnya adalah banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan, dan tentu berdampak pada pengangguran dan kemiskinan yang meningkat. Dalam situasi ini semua orang mengeluh dan mulai merasakan tekanan hidup yang susah. Sebagai orang Kristen, banyak di antara kita yang mengeluh dengan situasi yang kita hadapi. Kita bertanya, kapankah berakhir virus ini? Apa yang harus kita lakukan dalam situasi saat ini? Dan bagaimana kehidupan ke depannya? Serta banyak yang lain yang kita rasakan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen di saat seperti ini? Adakah di antara kita yang tidak pernah bersungut-sungut dalam hidup ini? Mungkin bukan hanya karena virus COVID-19 saja, tetapi bersungut-sungut menyikapi keluarga, suami, istri, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Apakah mengeluh itu dosa? Lalu bagaimana kita dapat merayakan kebaikan hidup di tengah situasi seperti ini? Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar bersama dalam firman Tuhan dengan tema Mengapa harus bersungut-sungut? Dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Marilah kita mengarahkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian kita dari NKB 005 bait 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa.
Doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, di malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Jemaat POUK Immanuel Kopassus Cijantung mengucap syukur Tuhan dari rumah kami masing-masing, bahwa Engkau selalu menyertai di dalam kehidupan kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Engkau selalu menyertai di dalam aktivitas kami, di dalam pekerjaan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami akan melaksanakan ibadah rumah tangga secara live, di mana keluarga Bapak Ibu Yuri Elias Mamahi sebagai tuan rumah. Kiranya Engkau sertai Tuhan keluarga ini, dimanapun beliau sedang berpendidikan. Bapak Yuri Mamahi, kiranya Engkau sertai di dalam pendidikannya, sehingga beliau mampu untuk melaksanakan pendidikan dengan baik, sehingga pada akhirnya beliau berhasil melaksanakan pendidikan dan akan ditempatkan dimanapun Engkau menempatkan. Kiranya Pak Yuri selalu Engkau berkati. Ibu dan anak-anak yang ada di rumah yang selalu setia mendukung dalam doa, kiranya Engkau juga berkati. Tuhan, pada malam hari ini jemaat-Mu akan melaksanakan ibadah rumah tangga. Kiranya Engkau selalu berkati juga keluarga-keluarga yang ada dimanapun berada, Jemaat POUK Immanuel Kopassus Cijantung. Tuhan berkati Tuhan, sehingga kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Jalannya ibadah pada malam hari ini Tuhan, hanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan yang melawan kehendak-Mu, kiranya Engkau ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Marilah kita naikkan pujian Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan masih yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Kembali kami dapat bersekutu melalui ruang-ruang rumah kami masing-masing dengan fasilitas internet, media, yang dapat menghubungkan kami. Dan kami tetap percaya dan yakin bahwa sabda Tuhan itu selalu baru bagi kami, yang mengingatkan, menegur, menyapa, dan menguatkan kami, sekalipun kami berjarak satu dengan yang lain. Tetapi persekutuan kami tetap terpelihara, karena kami mengundang Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kami di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami hendak belajar dari-Mu ya Bapa. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian dan Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16. Saya akan memulai saja dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Keluaran 16, ayat pertama sampai dengan ke-15. Mari kita akan membaca bersama-sama. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel pada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dengan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukankah kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti.
maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan dikasihi, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu dan Bapak, saudara sekalian, tak terasa sudah hampir 2,5 bulan bangsa kita dilanda pandemi virus corona. Dan hampir 2,5 bulan pula, 2,5 sampai 3 bulan ini, kita berada di dalam pembatasan banyak hal. Di rumah masing-masing, bekerja dari kantor, dari rumah, belajar yang seharusnya di sekolah, dari rumah. Bahkan beberapa anak-anak kita yang dari tingkat SD kelas 6, SMP kelas 3, dan SMA kelas 12, mereka pun akhirnya merayakan kelulusan mereka dari rumah. Diwisuda dari rumah. Nah, ada banyak di antara kita tentu saat ini yang sudah mulai mengalami gabut, kata orang muda. Bete, bad mood, rasa jenuh. Ada yang mulai rindu untuk ke kantor. Ada yang rindu untuk mulai sekolah. Ada yang rindu untuk melihat gereja dan ingin beribadah di gereja. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Padahal, kalau hari-hari normal, banyak dari antara kita yang rindu libur panjang. Betul? Yang rindu ingin di rumah saja daripada di sekolah. Pusing, stres. Yang rindu ingin di rumah daripada mengerjakan pekerjaan kantor. Dan yang rindu untuk di rumah sekalipun hari Minggu. Tapi sekarang banyak di antara kita yang sebaliknya. Merindukan apa yang dulu kita anggap biasa-biasa saja. Padahal jika sampai di gereja, mari kita lihat. Ada berapa banyak gereja-gereja yang lain, tentu yang saya tidak ingin maksudkan gereja kita. Jemaatnya ketika mendengarkan pendeta khotbah adalah saat yang paling menyenangkan. Karena dengan khotbah yang tenang, mendayu, penuh dengan kelembutan, adalah saat yang paling asik untuk tidur. Dan ketika pendeta berkata amin, lalu bangun dengan segar. Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi saja. Tapi kita sekarang mengalami sesuatu yang rasanya sudah mulai tidak betah lagi di rumah. Tidak betah lagi di kamar. Tidak betah lagi berada dalam lingkungan, dalam keterbatasan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita seringkali hidup dalam keluhan. Dikasih hujan, mengeluh, inginnya panas. Dikasih panas, mengeluh, inginnya hujan. Dikasih libur panjang, mengeluh, ingin sekolah, ingin bekerja. Dikasih pekerjaan, dikasih sekolah, kita ingin merasa di rumah. Rasanya tidak ada yang beres dalam hidup kita. Ibu-ibu juga begitu. Ketika keluarga ngumpul semua di rumah, mulai mengeluh karena piring banyak yang kotor. Masak harus terus tiap saat. Tapi kalau sudah sendirian di rumah, bingung mau ngapain. Sepi, sunyi sendiri. Dan itulah kehidupan kita, saudaraku. Kita mengalami banyak keluhan-keluhan yang seringkali tidak bisa kita kontrol. Semua serba salah. Nah, demikian juga latar belakang yang akan kita pelajari dari umat Israel. Perjalanan umat Israel dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan yang jauh dengan udara yang panas,
umumnya akan sangat melelahkan secara fisik dan mental. Mereka telah sampai di padang gurun Sin yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka telah menutup perjalanan dari Mesir selama 2,5 bulan. Kurang lebih persis seperti kita. Tetapi mereka berjalan, berarak-arakan. Saya pernah sampaikan dalam sebuah refleksi khotbah, kemungkinan besar yang hadir dan ikut dalam arak-arakan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu kurang lebih 2 juta orang, saudaraku. Termasuk laki-laki, anak-anak, perempuan, dan lansia. 2 juta orang. Bayangkan. Saya pernah kasih gambaran, ujungnya sudah sampai di Bandung, buntutnya masih mulai bergerak dari gereja Pope Immanuel Kopassus. Kira-kira begitu gambarannya. Dan dengan kondisi seperti itu, tentunya seluruh perbekalan yang telah mereka bawa dari Mesir benar-benar telah habis. Yes, karena 2,5 bulan dengan kurang lebih 2 juta orang, berapapun yang mereka bawa pasti akan cepat habis. Saat itulah umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Katanya, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, dengar baik-baik bagian yang menarik ini. Mereka mulai bersungut-sungut setelah 2,5 bulan perjalanan mereka. Dan mereka justru mengatakan, kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Padahal tujuan mereka keluar adalah karena mereka selama ini menjadi budak, tertindas, hidup dalam ketidaknyamanan. Ketika mereka kemudian ingin keluar, tentu ada semangat ingin bisa merdeka bebas. Tapi ketika menghadapi tantangan perjalanan hidup, mereka mulai mengeluh. Dan keluhannya apa? Ini saudaraku, keluhannya adalah mengingat masa lalu. Siapa di antara kita yang seperti itu, saudaraku? Mungkin ada seorang istri yang berkata pada suaminya, kalau tahu begini hidup bersamamu, mending aku hidup dulu dengan yang lain. Mengeluh karena melihat pada masa lalunya. Kalau tahu begini nasibku, aku nggak akan mungkin mau begini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan biasanya yang kita kenang adalah masa lalu. Masa yang sudah pernah kita lewati. Walaupun itu menyakitkan, tapi kita merasa bahwa itu lebih baik daripada sekarang. Padahal kita tidak tahu bahwa sekarang ini adalah titik untuk mengarah kepada yang baik. Cuma masalahnya apa? Karena belum kita alami. Masa lalu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita untuk kita ingat, sekalipun sesungguhnya itu tidak baik. Itu sebabnya banyak orang selalu berkata begini, untuk apa sih coba-coba? Udahlah begini saja. Tenang, nyantai. Tidak ada suatu gejolak apapun. Santai saja hidup ini. Tapi tahukah saudara, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan kalau kita tidak melakukan sebuah terobosan untuk melaju. Gagal itu soal nomor 2. Karena dengan begitu kita tahu bahwa ada yang harus kita perbaiki. Tapi berada pada zona nyaman, ini yang berbahaya, saudara. Bangsa Israel ini juga begitu. Mereka mengeluh di tanah Mesir sebagai budak. Tapi baru dibawa keluar saja menghadapi masalah, baru 2,5 bulan udah protes. Dan mereka membandingkan apa? Mereka mengatakan, kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Bagaimana mungkin? Mereka itu budak. Budak masa makan daging? Dari mana mungkin? Dari mana mungkin mereka bisa makan roti sampai kenyang? Mereka itu budak, artinya budak itu memakan apa yang dijatahkan oleh majikan. Dan sebagai budak, mereka tidak memiliki kedudukan yang sama. Kalau majikan makan daging, mereka akan makan daging. Belum tentu.
Nah, ini yang terjadi. Tetapi mereka mengiming-iming, memimpi-mimpikan, bukan memimpikan maksud saya, membuat suasana yang menyenangkan pada waktu dulu. Seakan-akan mereka di sana sebagai orang merdeka. Seakan-akan di sana mereka sebagai orang yang hebat. Padahal mereka budak. Jadi inilah sesuatu yang menyesakkan. Mereka tidak sadar tentang siapa diri mereka. Dan mereka justru berkata, kami bisa mati. Lebih baik kami mati menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Padahal itu bukan budak. Karena budak pasti akan makan sisa. Bahkan makan makanan yang basi. Makanan-makanan yang tidak layak dan pantas untuk dimakan. Nah, itulah yang kita pelajari latar belakang. Nah, lalu mari kita lihat beberapa poin. Yang pertama, dari situasi ini kita belajar, sikap sungut-sungut dipandang oleh Allah sebagai satu dosa. Sikap sungut-sungut dipandang Allah sebagai dosa, karena tidak bersyukur atas hidup yang Tuhan anugerahkan. Artinya, kita tidak mampu menyikapi suatu keadaan atau permasalahan, yaitu dengan sikap iman. Cara pandang yang sempit dan terbatas, dan gemar membandingkan kemalangan diri, kemalangan masa lalu kita dengan apa yang rencana Tuhan berikan ke depan. Kita merasa diri kita ini tidak beruntung. Kita merasa bahwa diri kita ini hopeless, tidak ada pengharapan. Kita merasa bahwa diri kita ini tidak berharga. Dan itu sebabnya sungut-sungut adalah hal yang dosa. Karena kita tidak mensyukuri anugerah pemberian Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saat kita bersungut-sungut sebenarnya kita tidak mampu mengingat lagi berbagai karya keselamatan Allah yang pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak pernah mengingat kebaikan Allah yang sebelumnya. Kita tidak merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sudah sempurna dalam kehidupan kita. Kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Karena merasa bahwa tidak pernah puas. Karena kita merasa tidak pernah puas atas hidup ini. Dan itu sebabnya yang kedua, sungut-sungut sebenarnya tidak mampu mengingat lagi berbagai karya keselamatan yang pernah Allah berikan dalam hidup kita. Jika kita harus mengalami penderitaan selama 2,5 bulan atau 3 bulan, saya pernah katakan, tak sebanding rasanya dengan berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara dan saya. Berapa usia saudara? Sekian lama Tuhan berkarya dalam hidup saudara dan saya. Masakan baru 2,5 bulan atau 3 bulan ini, kita mulai sudah bersungut-sungut. Kita sudah mulai protes pada Allah, protes pada pemerintah, protes pada keadaan, protes pada situasi yang terjadi saat ini dengan hidup kita. Nah, bangsa Israel lupa bahwa mereka dapat menyeberang laut Tiberau dengan selamat ketika dikejar oleh tentara Mesir. Karena Allah menguap air laut dengan perantaran angin timur yang keras, sehingga umat Israel dapat berjalan sampai ke seberang dengan aman. Mereka lupa karya Allah seperti itu. Mari sekarang kita ingat, apa karya Allah yang pernah saudara ingat dan saya ingat dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Mari ingat itu. Ada lagu Kidung Jemaat yang menarik kan? Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Mari lihat berkat pemeliharaan Tuhan, bukan pada sebuah situasi sungut-sungut kita. Banyak kita yang kemarin sekarang ini sudah mengalami kelemahan, kelesuan, dan bahkan kita seakan lupa karya Allah dalam kehidupan kita. Karya pemeliharaan Tuhan yang telah mengubah air pahit yang tidak layak minum menjadi air minum yang sehat. Kalau kita membaca dalam Keluaran 15 ayat 22 dan 23, disebutkan di atas dari bacaan kita, di Mara dan di Elim. Allah mengubah air yang pahit dan tidak layak minum menjadi air yang sangat sehat. Dan ini tidak sekali, berkali-kali Allah melakukan karya besarnya. Yang ketiga kita pelajari,
Ternyata karya keselamatan Allah yang begitu nyata tidak pernah dijadikan sebagai dasar pijakan iman dalam kehidupan orang Israel. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita juga saat ini. Kita ragu, kita bimbang menapaki hari-hari depan kita. Kita ragu, kita bimbang tentang apa yang akan terjadi ke depan kita. Saudaraku, sebagai orang percaya kita tidak perlu takut. Jika kita kehilangan pekerjaan saat ini, jika aku tak lagi mendapatkan kesempatan bekerja, jika aku tak lagi mendapatkan kesempatan untuk melakukan tugasku, ingin percayalah bahwa Tuhan akan mempersiapkan bagi kita yang mau beriman padanya cara Allah meramu semua kerja itu, cara meramu semua yang akan kita lihat ke depan, yang akan Allah berikan berkali lipat yang tidak bisa kita pahami kecuali kita mau belajar beriman, berharap pada Allah, menantikan janji Tuhan dengan iman yang teguh. Allah tak akan pernah membiarkan kita goyah, tergeletak, dan jatuh terjerembab. Allah sangat perkasa yang merancangkan yang baik dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, oke, mari sekarang kita bersama untuk tidak lagi berada dalam sebuah situasi ketakutan. Nanti kalau aku keluar dari sini bagaimana ya? Apa pekerjaanku ke depan ya? Usiaku sudah seperti ini ya? Apa ada yang akan mengambilku? Bagaimana dengan rumah tanggaku? Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan cicilan mobil, cicilan motor, dan lain sebagainya? Saudara dengar baik-baik firman Tuhan hari ini. Tuhan berikan bagi setiap saudara dan saya yang mau bersandar dengan iman percaya pada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah putus asa. 3 bagian ini yang menarik kita pelajari. Yang pertama tadi saya katakan, yang pertama, sikap sungguh-sungguh dipandang Allah sebagai hal yang berdosa. Karena kita tidak bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Itu yang pertama. Tidak bersyukur berarti tidak melihat Allah di dalam hidup kita. Dan sungut-sungut, protes terus, mengeluh terus, rame terus, ribut terus. Yang kedua yang kita pelajari, saat kita bersungut-sungut sebenarnya kita tidak mampu mengingat lagi karya Allah dalam hidup kita. Yang kita lihat cuma masalah, persoalan, dan pergumulan. Yang ketiga, kalau demikian, kita tidak pernah berpijak pada iman dan pengharapan pada rencana Allah ke depan. Itulah 3 bagian yang menarik yang kita pelajari dari orang-orang Israel itu. Kenapa? Orang-orang Israel itu mereka lebih mengedepankan letupan kekesalan hati mereka daripada sikap percaya pada Allah. Sikap iman adalah suatu sikap hidup yang senantiasa mampu melihat segala segi dari sudut penyelenggaraan ilahi. Sehingga segala sesuatu dihubungkan secara etis dengan karya dan firman Allah. Kita bagaimana caranya bisa mengalami itu? Dengar baik-baik firman Tuhan ini. Renungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Sumber kekuatan penghiburan ada di dalamnya. Jangan pernah mengalami kejatuhan, keputusasaan, kebobrokan. Tapi ketika kita berbeban berat, ketika kita sedang bergumul dengan persoalan kita, datang pada Tuhan. Datang ke Kalvari. Lihat karya Allah yang besar dalam hidup kita. Sikap iman adalah satu sikap hidup yang senantiasa mampu melihat segala segi dari sudut penyelenggaraan ilahi. Kalau Allah izinkan terjadi, maka Allah berkarya di dalam setiap peristiwa kita. Sebaliknya, dalam sikap yang bersungut-sungut, kita senantiasa akan melihat segala sesuatu dari sudut kepentingan diri sendiri, dari duniawi kita. Sehingga manakala kepentingan diri kita tidak terpenuhi, maka kekasalan hati akan makin dominan. Kita tidak akan bisa melihat yang terbaik karena semua tertutup dengan sungut-sungut kita. Saat kita bersungut-sungut, maka seluruh ruang hati kita akan terisi penuh dengan berbagai kekesalan dan kemarahan. Itu sebabnya saat kita bersungut-sungut, kita sebenarnya telah menyingkirkan kuasa iman yang seharusnya hadir dalam kehidupan orang percaya. Tapi syukur pada Allah, saudaraku. Syukur pada Allah. Dalam kisah ini, Allah masih terus memberikan kepada bangsa Israel karyanya. Allah tidak langsung marah. Allah tidak langsung berkata ini bangsa brengsek, bangsa yang nggak tahu diri, bangsa yang nggak mengenal cinta Tuhan. Aku sudah kasih ini, tapi bangsa ini masih seperti ini. Enggak, saudara.
Dia berkata pada Harun dan Musa, beritahu pada bangsa Israel, aku akan memberi mereka daging. Saudara, luar biasa. Aku akan beri mereka roti. Apa? Karena dua hal itu yang dimintakan tadi kan? Yang berkata, lebih baik kami berada di Mesir, kami mati dengan roti dan daging yang kenyang, yang membuat kami kenyang. Allah mendengar itu, saudaraku. Dan Allah mengirim daging untuk mereka. Burung puyuh yang mereka bisa tinggal tangkap, mereka tinggal masak, dan mereka nikmati. Besok paginya mereka bisa lihat ada roti mana yang belum pernah ada dan yang tidak pernah ada setelah mereka. Allah yang kita percaya, Allah yang sangat luar biasa. Allah yang membuktikan penyertaannya. Apa yang disungut-sunguti oleh bangsa Israel, Dia berikan. Luar biasa Allah kita ini. Allah yang tidak membalaskan amarah dan dendamnya. Dan berkata pada bangsa Israel, kamu orang-orang bodoh. Kamu orang-orang temperamen. Kamu orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Kamu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak, saudara. Justru Allah berkata pada Musa, agar lihat, besok mereka makan daging. Besok mereka makan roti mana. Mengapa sih orang Israel bisa seperti itu? Bersungut-sungut dan marah. Mari saudara, kita harus memahami situasi ini. Mereka terbiasa diberlakukan secara kasar dan sewenang-wenang. Sehingga mereka terbentuk menjadi pribadi yang kasar dan tidak terbiasa mengendalikan diri. Karena apa? Karena mereka budak. Itu sebabnya mereka lebih menghargai kebutuhan makanan daripada status sebagai orang merdeka. Saat ini kita sedang diajak, saudara dan saya bukan budak. Allah sedang mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Jangan mau ditekan. Jangan mau kita kemudian dikungkung oleh pergumulan dan masalah kita. Jangan mau kita kemudian diperbudak oleh pergumulan kita. Saudara dan saya orang bebas. Bukan hanya urusan perut saja. Walaupun itu penting. Tapi Tuhan ingin mengajak kita beriman di dalam. Bukankah begitu yang terjadi? Seringkali kan kalau kita hitung gaji suami atau bahkan gaji suami plus gaji istri digabung semuanya dengan seluruh kehidupan kita, kadang-kadang matematika kita nggak nyampe kan? Nggak nyampe, saudara. Bayar ini, cicilan itu. Tiba-tiba, loh, ini kok kenapa bisa seperti ini? Tapi percaya tidak? Tiap bulan kita lewati. Tiap bulan kita selesaikan persoalan itu. Matematika kita beda dengan matematika Tuhan. Matematika kita beda dengan matematika Tuhan. Itu sebabnya kita sedang diajak untuk beriman. Nah, tidak sedikit orang yang saat ini mengalami situasi yang kurang baik. Dalam kondisi pandemi saat ini, yang seringkali kita lihat adalah ke belakang. Dulu kita seperti ini. Wah, dulu begini. Kalaupun mungkin ada di antara kita yang harus jual mobil. Kalaupun mungkin ada di antara kita yang harus jual motor. Kalaupun mungkin ada di antara kita yang harus jual rumah. Atau mungkin ada di antara kita yang harus menghemat sedemikian rupa. Bersabarlah. Bersabarlah. Karena berkat Tuhan sedang Tuhan siapkan ke depan bagi mereka yang mau beriman teguh padanya. Ketika kita sedang bergumul, mari kita bawa semua ke dalam tangan Tuhan, ke kaki Tuhan. Lagu penutup ibadah kita akan kita nyanyikan dari NKB 15. Hidup yang penuh berbeban. Teksnya mengatakan begini. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ya, saudaraku. Jika engkau sedang berhadapan dengan pergumulan yang berat, saudara-saudara. Jika kita saat ini sedang berada dalam sebuah tekanan yang begitu rupa, datang pada Tuhan. Kita kadang-kadang nggak ngerti. Datang pada Tuhan dalam doa, dalam nyanyian, dalam pujian. Saudara, saya mau katakan bagi saudara, ketika kita datang dalam beban berat kita, air mata kita turun.
Kita berlutut, kita bertelut kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Setiap selesai kita berdoa, setiap kita selesai mengungkapkan perasaan, isak tangis kita, itu tidak pernah sia-sia. Karena firman-Nya berkata, air mata kita ditampung di kirbat ilahi. Datang pada Tuhan, serahkan semuanya, dan mari jalani hidup ini dengan beriman. Karena Tuhan akan mengirimkan burung puyuh dalam bentuk yang lain untuk saudara dan saya. Tuhan akan mengirimkan embun pagi yang tiap hari bisa kita ambil dan menjadi roti makanan hidup kita. Artinya, Tuhan akan memakai cara yang ajaib. Matematika Dia, bukan matematika saya dan saudara, untuk memelihara hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan pernah bersungut-sungut. Belajarlah bahwa kunci kebahagiaan bukan terletak di luar kenyataan diri kita, tapi terletak di dalam kenyataan realitas diri, yaitu dalam batin kita sendiri. Jika kita mau bahagia, mulailah dari diri kita sendiri. Jika kita mau menikmati hidup ini dengan penuh syukur, mulailah dari diri kita sendiri. Jangan bersungut-sungut, tapi naikkanlah pujian dan syukur. Betul, ada realita kesulitan di depan kita. Tapi jika kita bersyukur, ringan semua di Kalvari. Tuhan memberkati saudara dan menyertai kita semua untuk tidak mengandalkan diri kita, tapi tetap bersyukur berserah kepada Sang Bapa Surgawi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu mengingatkan pada kami. Belajar dari pengalaman bangsa Israel yang sekalipun sudah melihat karya besar Allah dengan tulah yang sekian banyak dan menyelamatkan mereka sehingga mereka bisa keluar dari tanah perbudakan ratusan tahun. Dan Tuhan memimpin bangsa itu melewati Laut Tiberau. Tapi kami juga mengalami hal yang sama. Karya-Mu besar dalam hidup kami, tapi yang selalu kami lihat adalah pergumulan masalah di depan kami. Kami lupa kebaikan Tuhan yang sudah kami alami dan kami terima. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak bersungut-sungut karena itu dosa. Untuk kami melihat karya Tuhan dalam hidup kami dan menghitung betapa banyaknya berkat-Mu dalam hidup kami. Dan yang ketiga, kami pelajari agar kami berjalan dalam iman. Karena jika kami berjalan dalam iman, kami tahu Tuhan akan mengirimkan burung puyuh, akan memberikan roti mana surgawi. Tentu dalam hal yang berbeda saat ini kami alami. Dan kami percaya, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami berada dalam kesusahan dan kesulitan terus-menerus. Yang kami butuhkan adalah kami bawa semua beban persoalan kami ke Kalvari. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan situasi saat ini yang tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami memberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan dengan mengirimkan atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan kantor sekretariat gereja pada hari kerja atau jam kerja jam 8.30 sampai dengan 16.30. Majelis Pok Immanuel Kopassus di Jantung juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk memberikan atau berbagi dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit corona, di mana dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke lembaga-lembaga resmi atau ke rumah-rumah sakit untuk membeli APD dan kebutuhan medis lainnya, atau kepada mereka yang sedang membutuhkan untuk mendukung hidup sehari-hari.
Rekening khusus untuk donasi penanggulangan wabah corona PUK Immanuel Kopassus Cijantung. Dimohon untuk yang telah mengirimkan untuk mengkonfirmasi atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat Penatua Risma P. Nababan. Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan untuk menyampaikan ucapan syukur kami melalui persembahan. Tuhan, biarlah boleh kami nyatakan ini sebagai persembahan hidup kami kepadamu, agar kami senantiasa terus mengucap syukur untuk karya Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Apa yang masih ada dalam hidup kami persembahkan juga pada Tuhan, agar kami pergunakan dengan layak dan benar. Dan biarlah majelis jemaat mengelola persembahan yang kami kumpulkan ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pelangkaian pelayanan kami, baik ke dalam maupun keluar. Saat ini kami bersyukur bersama dengan keluarga besar dari Bapak Yuri Mamahi. Kami bersyukur yang seharusnya hari ini ibadah kami berlangsung di rumah beliau dalam ucapan syukur. Tetapi karena situasi, kami hanya dapat melakukan melalui ibadah online. Tapi sekali lagi, tentu ini tidak mengurangi sukacita kami, karena Tuhan hadir dalam relung dan ruang hati kami masing-masing. Kami hendak berdoa untuk keluarga Bapak Yuri Mamahi, doa kami untuk beliau sebagai kepala keluarga. Tuhan berkati, sertai dia. Beri hikmat baginya ketika sedang dalam tugas dan pekerjaan serta pendidikan Sesko TNI. Agar dia dapat menjalankan ini dengan baik. Dan sebagai anakmu yang mensyukuri karya Tuhan. Karena tak ada yang pernah terlambat atau cepat. Waktumu adalah waktu yang tepat. Waktu Tuhan yang sangat tepat bagi hidupnya. Oleh sebab itu Tuhan persiapkan dia. Agar ketika nanti dia selesai sekolah, ia dapat melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai murid Kristus. Sebagai prajurit Allah yang mengabdikan hidup untukmu ya Allah. Dan juga keluarga serta bangsa dan negara. Kami juga berdoa sebagai penatua di PUK Immanuel Kopassus. Tuhan berkati dan sertai pelihara hidupnya. Agar ia terus senantiasa menyerahkan hidup, berbagi waktu, tenaga, pikiran untuk Tuhan, keluarga, dan juga untuk gereja Tuhan. Kami doakan Ibu Yohana Evi Susanti sebagai ibu rumah tangga, pendamping suami dan anak-anak. Tuhan berkati, berikan hikmat sebagai ibu yang mendorong, menolong, memberikan sukacita dan damai sejahtera di rumah dengan cinta kasih, dan terlebih sebagai tiang doa bagi keluarga. Tuhan, berikan kekuatan, sukacita dan kegembiraan bagi Ibu Evi Susanti. Doa kami Tuhan berkati juga pelayanannya dan kesehatannya. Kami juga bersyukur bersama dengan anak-anak kami, Richard Efriano Mamahi dan Risel Efriana Mamahi. Kami bersyukur anak-anak kami ini lulus dari bangku sekolah menengah atas. Tuhan, kami percaya masa depan ada di dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu jika mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi dengan minat studi mereka masing-masing, dan bahkan anak kami Richard yang berminat untuk sekolah di kedinasan, kami berdoa Tuhan menolong mereka, memberikan apa yang menjadi harap, memberikan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita mereka, agar melalui apa yang mereka ingin lakukan juga menjadi berkat dalam kehidupan mereka dan juga orang-orang di sekitar yang mereka jumpai dalam pelayanan mereka nantinya. Dan terlebih untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur jika mereka, anak-anak kami ini berulang tahun kelahiran tanggal 17 Mei. Tuhan berkati mereka dan sertai hidup mereka di dalam pertumbuhan usia mereka. Pelihara mereka di usia ke-18 tahun ini agar senantiasa berpengharapan terus pada Tuhan yang menjaga
mengatur dan memelihara hidup mereka. Kami berdoa juga untuk orang tua dari keluarga Bapak Yuri Mamahi dan Ibu yang di Mojokerto. Tuhan memelihara dan menyertai juga keluarga besar mereka masing-masing. Doa kami berdoa untuk Pope Immanuel Kopassus, gereja Tuhan, tubuh Kristus. Biarlah boleh terus di dalam belas kasih cinta dan balutan pembayaran Allah sebagai sang kepala gereja yang membawa kami bersama untuk bergairah dan bersemangat serta bergembira dalam kehidupan relasi persekutuan kami. Berkati para majelis jemaat di dalam tugas tanggung jawab mereka, agar mereka diberi hikmat oleh Tuhan, kesabaran, kerendahan hati, kesatuan, dan juga kebersamaan di dalam membangun kehidupan tubuh Kristus, sebagaimana setiap anak-anak Tuhan yang setia mengasihi-Mu. Demikian juga para pelayan-pelayan Tuhan, komisi-komisi, bidang-bidang, tim-tim kegiatan yang lain. Tuhan berkati semua, agar dalam waktu-waktu ke depan, kembali kami dapat bersekutu bersama dalam penuh sukacita. Kami doakan kesatuan Kopassus, Danjen Wadanjen, staf para ahli, dan prajurit serta PNS, baik mereka yang ditugaskan di dalam maupun di luar negeri, dalam tugas-tugas mereka. Tuhan pelihara mereka, sertai dan pimpin, khusus kesatuan kami ini, agar tetap menjadi penjaga NKRI, yang terus mengabdikan hidup sebagai prajurit-prajurit yang cinta pada tanah air Indonesia. Kami doakan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda COVID, yang sedang dilanda berbagai macam persoalan dan pergumulan bangsa, efek domino yang terjadi, pengangguran, orang-orang yang sudah mengalami kemiskinan secara situasional saat ini, perusahaan-perusahaan yang sudah mengalami kesulitan dan kesulitan. Tuhan berkati, agar dalam waktu dekat kami boleh bebas dan lepas, dan kami boleh mengejar segala ketinggalan yang sudah sekian lama ini tertinggal, agar kembali normal bangsa kami, jauh dari perpecahan, jauh dari pertikaian. Karena ketika urusan perut, bisa saja kami seperti bangsa Israel yang menggerutu, marah, dan nantinya tak terkendalikan. Oleh sebab itu, selamatkanlah bangsa Indonesia. Tuntaskanlah ya Allah belas kasih-Mu bagi kami melalui penyelesaian COVID-19 ini. Demikian juga dunia. Tuhan selamatkan kami semua. Berikan kepada para pemimpin-pemimpin di dunia, bahkan juga di negara kami, agar mampu melepaskan situasi yang kami alami saat ini, dan kami kembali bisa hidup normal seperti sedia kala. Doa kami bagi saudara-saudara kami yang sesaat lagi mereka akan merayakan hari kemenangan mereka dalam situasi seperti ini, Hari Raya Idul Fitri. Jika saat ini mereka memasuki bulan suci Ramadan, dan biarlah mereka juga menyadari tentang pentingnya menjaga jarak untuk tidak mudik, karena agar menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan belas kasih-Mu bagi saudara-saudara kami. Prihatin bersama dalam situasi saat ini. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sesaat lagi kita akan mengakhiri persekutuan kita saat ini. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup dari NKB 15, Hidup yang Penuh Berbeban. Hidup yang penuh
Saudara-saudara, mari terimalah berkat Tuhan bagi saudara. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.